Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan saya Anissa Azhari dari Informatika Unjani. Di sini saya akan membahas mengenai report yang terdapat pada Jira dan juga Jira Next Gen Project. Sekarang mari kita membahas report pada Jira terlebih dahulu. Pada Jira terdapat beberapa jenis report, di antaranya Burn Up Report, Burn Down Report, Cumulative Flow Diagram, Velocity Report, dan Control Chart Report. Namun, selain pada yang di sini, masih terdapat banyak fasilitas report yang dapat digunakan pada Jira Software. Nah, pertama kita bahas Burn Up Report lebih dahulu. Burn Up Report merupakan salah satu fasilitas report pada Jira. Nah, ini merupakan contoh dari Burn Up Report. Burn Up Report ini dapat digunakan untuk sprint. Kemudian tujuannya sendiri yaitu untuk melacak perubahan dalam lingkup dan kemajuan sprint dan membantu memvisualisasikan pekerjaan sprint yang telah selesai dibandingkan dengan cakupan totalnya. Nah, ini dapat membantu tim untuk memahami kemajuan di setiap proses titik, rilis, atau sprint. Nah, kemudian untuk penjelasan reportnya sendiri, di sini pada sumbu vertikal terdapat story point atau bisa juga sebagai jumlah masalah ataupun perkiraan. Sedangkan pada sumbu horizontal ini mewakili waktu dan biasanya dalam hari. Kemudian terdapat jarak antar garis pada grafik, ini merupakan jumlah pekerjaan yang tersisa. Nah, jika proyek telah selesai, maka garis akan bertemu. Selanjutnya, kita akan ke Burn Down Report. Burn Down Report ini dapat digunakan juga untuk sprint. Nah, ini merupakan contoh dari Burn Down Report. Burn Down Report ini memiliki tujuan yaitu melacak total pekerjaan yang tersisa dan memproyeksikan kemungkinan mencapai tujuan sprint. Ini dapat membantu tim mengelola kemajuannya dan merespon yang sesuai. Nah, untuk penjelasannya sendiri, pada sumbu X atau sumbu horizontal ini terdapat iterasi timeline dan biasanya dalam hari. Kemudian untuk sumbu Y-nya sendiri atau sumbu vertikal ini menunjukkan pekerjaan yang tersisa untuk diselesaikan yang ditampilkan dengan jumlah tes. Kemudian terdapat garis berwarna biru ini merupakan ideal task remaining, yaitu untuk menunjukkan berapa banyak tes yang harus diselesaikan pada waktu saat ini. Kemudian terdapat garis berwarna merah yaitu actual remaining yang menunjukkan berapa banyak tes yang bisa tim selesaikan sesuai kenyataannya. Setelah burn up dan burn down report, kita ke cumulative flow diagram. Nah, untuk cumulative flow diagram sendiri, ini dapat digunakan pada sprint dan tujuannya yaitu untuk menunjukkan status masalah dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu tim untuk mengidentifikasi potensi kemacetan yang perlu diselidiki. Jika bagian berisi area yang melebar secara vertikal dari waktu ke waktu, kolom yang menyamakan dengan area pelebaran biasanya akan menjadi hambatan. Nah, pada cumulative flow diagram ini, warna pada setiap diagram memiliki arti yang berbeda. Warna oranye untuk isu dengan status to do, sedangkan warna toska untuk status isu in progress.
Dan yang terakhir yaitu warna ungu untuk isu dengan status down. Selanjutnya, kita melangkah ke velocity report. Velocity report ini dapat digunakan pada sprint. Ini merupakan contoh dari velocity report. Velocity report bertujuan untuk melacak jumlah pekerjaan yang diselesaikan dari sprint ke sprint. Ini dapat membantu tim menentukan kecepatan, juga memperkirakan pekerjaan yang dapat dicapai oleh tim secara realistis dalam sprint mendatang. Sedangkan untuk penjelasan reportnya sendiri, nomor 1 itu terdapat sumbu Y, yaitu story point. Di sini menunjukkan statistik perkiraan untuk memperkirakan story. Kemudian nomor 2 yaitu bilah abu-abu. Untuk setiap sprint menunjukkan perkiraan total semua masalah dalam sprint saat sprint dimulai. Ini disebut dengan komitmen. Kemudian nomor 3 yaitu bilah hijau merupakan complete, di mana di setiap pin menunjukkan perkiraan total yang diselesaikan saat sprint berakhir. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, yaitu sumbu X menampilkan 7 sprint terakhir yang diselesaikan oleh tim. Data ini digunakan untuk menghitung kecepatan. Itu yang terakhir yaitu control chart report. Ini merupakan contoh dari control chart report. Control chart report ini dapat digunakan untuk project, version, atau sprint yang bertujuan untuk menunjukkan waktu siklus untuk produk, versi, atau sprint. Nah, sedangkan penjelasannya yaitu nomor 1 ini merupakan detail masalah, yaitu ditandai dengan titik. Kemudian nomor 2 ini dapat memperbesar atau menyorot bagan untuk memfokuskan pada periode waktu tertentu. Kemudian untuk nomor 3 yaitu skala waktu, dan nomor 4 merupakan perbaiki laporan. Nah, apa sih Jira Next Gen Project itu? Jira Next Gen merupakan jenis proyek baru untuk pengguna cloud Jira Software yang memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan lebih user-friendly saat mengelola proyek Jira. Nah, terdapat perbandingan yang mencolok loh antara Jira Next Gen Project dengan Jira Classic. Nah, selanjutnya fiturnya apa aja sih yang terdapat pada Jira Next Gen? Di antaranya yaitu lebih cepat untuk disiapkan daripada proyek klasik. Kemudian lebih mudah dan lebih cepat untuk dikonfigurasi daripada proyek klasik dan dikonfigurasi oleh anggota tim project. Kemudian bedanya Next Gen Project memiliki konfigurasi proyek yang lebih sederhana dan memberi admin proyek atau user lebih banyak kendali atas penyiapan tanpa melibatkan admin Jira. Tidak seperti proyek klasik yang memerlukan konfigurasi yang sudah diatur sebelumnya secara default. Kemudian kapan sih harus memilih Jira Next Gen Project? Yaitu ketika tim menginginkan konfigurasi proyek yang lebih mudah untuk memulai dengan cepat. Kemudian ketika membutuhkan proyek independen untuk setiap organisasi. Kemudian ketika tim ESM yang ingin menggunakan template proyek. Nah, mungkin itu mengenai Next Gen Project ya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih.